Shalom mempelai Kristus. Hari ini kita berkumpul bersama dan tetap mengikuti protokoler kesehatan, social distancing dan menggunakan masker. Tetapi hari ini kita mau merayakan bersama-sama kenaikan Yesus Kristus. Dan ibadah kali ini kita khususkan untuk kita bisa bersama di dalam satu keintiman dan keakraban memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya bersama mempelai Kristus di rumah semuanya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan maskernya bisa dibuka untuk kita bisa tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan kami. Dalam kondisi seperti ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan segala protokoler yang ada. Tetapi kami mau satukan hati kami bersama mempelai Kristus di rumah. Untuk kami memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, bukan hanya di tempat ini saja, tetapi di setiap rumah tangga yang ada. Dan Kau yang menjadi pokok pujian kami, pokok penyembahan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sungguh sukacita yang luar biasa dalam hidup ini. Sampai saat ini kita masih bernafas, itu semua anugerah Tuhan. Yeah. Karena Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang meluputkan dari segala malapetaka. Di saat-saat ini suasana tidak kondusif, tidak bersahabat dengan kita. Tapi Yesus menjadi sahabat buat kita. Firman-Nya berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kita inilah orang-orang yang melekat kepada Tuhan dan diluputkannya. Siapa yang berseru kepada Dia, maka Tuhan akan membentengi karena Dia mengenal namaku. Kita adalah orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Dalam suasana dan kondisi yang seperti ini, marilah kita tetap berjalan dengan Tuhan. Kita terus mengikut dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang terutama dan Tuhan Yesus segalanya. Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama. Sesuai firman-Nya, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan segala rencana-Mu dalam hidupan kami. Meski di luar sana keadaan genting, menakutkan, mencekam. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Seolah-olah Tuhan tidak memberikan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Allah kita, Tuhan yang tidak pernah tertidur. Amin saudara. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa dan selalu berharap kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita, Allah kita yang sangat kita percayai. Dan Dialah Allah yang mampu dan peduli untuk segala kondisi kehidupan kita. Dia Allah yang rela mati bagi kita demi nyawanya. Dan kita anak-anaknya telah ditebus mahal lewat darahnya di kayu salib. Teruslah berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau yang pelihara kami. Tangan-Mu melindungiku, gada dan tongkat-Mu menghiburku. Ya Tuhan, Tuhan kami, kasih-Mu cukup bagiku, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Kau Bapa sempurna bagiku. Meski tak kulihat tangan-Mu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Meski tak mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, tetap ku percaya. Bersama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau yang pelihara kami. Tangan-Mu melindungiku, gada dan tongkat-Mu menghiburku. Ya Tuhan, Tuhan kami, kasih-Mu cukup bagiku, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Kau Bapa sempurna bagiku. Meski tak kulihat tangan-Mu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Meski tak mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, tetap ku percaya. Meski tak kulihat tangan-Mu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Meski tak mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, tetap ku percaya.
Tapi satu hal yang kami tahu dan kami imani Tuhan, Kau Allah sumber kekuatan kita, Engkaulah batu karang kita. Dan satu hal yang kami tahu, kami tetap percaya dan berharap kepadamu. Bersama katakan yang percaya. Haleluya. Oh. Meski tak kulihat tanganmu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Meski tak mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, tetap ku percaya. Meski tak kulihat tangan-Mu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Meski tak mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, tetap ku percaya. Tetap kami percaya kepadamu Tuhan. Tetap ku percaya. Tetap kami percaya. Tetap ku percaya. Haleluya. Kami tetap percaya. Engkaulah perlindungan kita. Engkaulah batu karang kita. Engkaulah kubu bertahan kita. Allah kami yang kami percayai. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah batu karang kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih buat karya kebaikan-Mu. Kami tetap percaya. Kami tetap percaya. Engkaulah kubu bertahanan kita, tempat perlindungan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meski kami tidak melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, tetap kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, meski tak kulihat tangan-Mu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Meski tak mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, tetap ku percaya. Meski tak kulihat tangan-Mu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Meski tak mengerti setiap jalan-Mu Tuhan, tetap. Lebih lagi serukan, meski tak kulihat, meski tak kulihat tangan-Mu bekerja, tetap ku percaya kasih-Mu nyata bagiku. Ya, tak mengerti. Terima kasih Tuhan. Setiap jalan-Mu
tetap ku percaya, tetap aku percaya. Namamu dengan segenap hati, beri puji dan beri hormat bagi namanya yang kudus, sebab Allah layak untuk disembah. Beri puji, beri hormat, mari sama-sama sembah Dia. Bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, Mulia, mulia, segala bangsa datang menyembah. nyanyikan haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. beri puji, Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa yang datang menyembah. haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama bangkit berdiri dan sekali lagi beri puji dan beri hormat. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, Berkuasa, berkuasa, segala bangsa akan datang menyembah. sembah Dia. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus. Mari satukan suara katakan
Haleluya, haleluya. Pujian kami hanya persembahkan kepadamu, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Sama-sama sekali lagi kita sembah Dia. Serukan haleluya, Haleluya, haleluya. Kudusan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Haleluya. Kami menyembah segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang olehnya manusia diselamatkan. Namanya Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang layak ditinggikan, dan yang olehnya segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan menyembah Dia, akan bertekuk lutut di dalam kemuliaannya. Oh, hanya Kau saja Tuhan, hanya Yesus yang kami sembah. Dalam tahta kemuliaan-Mu, dalam kebesaran-Mu, dalam keagungan-Mu, Yesus. Selamanya hanya Kau Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan. Engkaulah yang empunya dari semuanya Tuhan. Dan biarlah segala apa yang ada padamu sudah menjadi bagian yang juga kami boleh terima di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Terima kasih sebentar. Biarlah kami mau duduk diam, kami mau perhatikan firman-Mu, dan Kau berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan percaya Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kami berdasarkan kebenaran-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang berbahagia bersukacita berkata amin, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Mempelai Kristus yang di rumah, juga teman-teman yang ada di mini hall Gereja Betani Indonesia, ya. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat para kameramen ini yang luar biasa, dan tentu Mas Novi, wah, yang sudah menjadi state manager kami. Baik, puji Tuhan. Setelah hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, dan kita rayakan tentu dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus kembali ke surga supaya Bapa memberikan Roh Kudus buat kita. Setelah bahwa kita tahu bahwa sejak Yesus naik ke surga, gereja Tuhan di muka bumi ini sudah menerima satu mandat, atau bahkan saya katakan menjadi satu gereja, sesuatu kuasa atau sesuatu yang dipercayakan
kepada para murid pada saat itu sebagai gereja Tuhan, sebagai perwakilan representasi daripada kingdom of God, kerajaan surga ada di muka bumi ini. Nah, saudara, kita mau baca dari ayat Kisah Para Rasul ayat yang pertama, ayat 12. Nanti saya minta Ibu Riki yang membaca karena suaranya keras, mantap dan penuh kuasa. Mari Ibu Riki silakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Ya. Kita tahu bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka murid-murid diperintahkan Tuhan Yesus untuk menunggu Roh Kudus di Yerusalem. Mari Bu Riki silakan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, oke, sampai di situ saja dulu ya. Nanti kalau mau lengkap ayat berikutnya juga bisa dibaca. Tapi saya lihat bagaimana menurut saya ini adalah gereja yang pertama terjadi. Banyak orang bilang begini, gereja itu terbentuk pada saat Roh Kudus dicurahkan. Betul. Artinya Roh Kudus itu memberi suatu tenaga, suatu kuasa untuk gereja Tuhan mulai bergerak. Tetapi sebetulnya sebelum itu sudah ada. Setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di mana? Di lantai 2 tadi ya, di loteng atas. Setelah disitulah sebetulnya mulai terjadi satu kelahiran. Nah pagi hari ini atau hari ini saya mau sampaikan dengan situasi yang ada hari-hari ini, di mana setelah saya sudah sampaikan berulang kali, gereja selama 2 bulan ini di seluruh muka bumi tutup semuanya. Gereja dalam arti kata gedung gereja. Ya. Umat-umat Tuhan kemudian mulai masuk ke rumah-rumah. Menjadi apa? Gereja-gereja di rumah. Ibadah-ibadah harus dilakukan di rumah-rumah. Ini luar biasa. Menurut saya inilah kelahiran gereja yang sejati, yang sebenarnya, yang seperti pada zaman mula-mula. Yaitu di mana para murid dengan beberapa orang mereka berkumpul di loteng atas. Mereka berdoa, memuji Tuhan, menantikan janji Tuhan. Menantikan firman Tuhan, menantikan penggenapan firman Tuhan. Setelah memang dalam perkembangan sejarah kemudian gereja menjadi sesuatu yang diformalitaskan. Kemudian digedungkan ya, dibuat sesuatu aturan-aturan yang begitu banyak yang memang mungkin itu juga membawa suatu kebaikan juga. Tetapi kita jangan pernah lupa, gereja lahir bukan dari satu organisasi. Gereja mula-mula lahir dari satu ketaatan oleh firman Tuhan. Oleh penantian janji Tuhan. Oleh rancangan-rancangan Tuhan yang akan dikerjakan. Nah sebelumnya kita akan lihat lagi, Ibu Riki sekali lagi baca. Matius 16 ayat yang ke-17-18. Yesus bernubuat mengenai gereja Tuhan sebelum dia mati, saudara. Ya, sebelum dia meninggal, sebelum dia naik ke Golgota. Silakan Bu Riki. Matius 16 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Satu ayat lagi yang terakhir ya. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Iya. Jadi seperti seorang bayi yang lahir. Pada saat hari pertama lahir kira-kira apa yang diberitakan? Nama ya. Pria atau wanita, kan gitu ya. Terus apa lagi? Beratnya, tingginya, ya. Kira-kira seperti itu. Ada langsung hari yang pertama
menjadi satu ciri-ciri utama. Nah, demikian juga saudara, gereja yang mula-mula lahir dengan ciri-ciri apa? Tadi Matius 16 ayat 17, 18, 19 ya. Yang mengatakan tadi, dari pengakuan Petrus bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan. Gereja mula-mula punya kredo satu, cuman satu, saudara. Yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias. Tidak ada yang lain. Kalau kita kan sekarang punya kredo banyak sekali ya. Bertambah. Tapi yang pertama itu ciri utama adalah Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan bahwa kunci kerajaan surga tadi sudah diberikan. Ya. Kunci bicara soal apa? Segala kuasa. Artinya gereja mula-mula itu sudah punya kuasa, sudah. Kuasa untuk apa? Mengikat, melepas bahkan. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Terikat di bumi terikat di surga. Dan yang satu lagi, alam maut tidak berkuasa. Sudah. Artinya gereja tidak lagi bisa dibatasi dengan kematian ya, atau persoalan. Gereja akan terus bertumbuh. Gereja akan terus bisa mengatasi segala apapun juga. Sampai kepada akhir zaman nanti. Pada saat semua boleh terjadi. Nah, saudara, kelahiran seperti itu. Tapi sekali lagi, bayi juga lahir masih dalam keadaan lemah. Ya, perlu ada pengasuh, ada ibunya, ada perawat dan semuanya. Nah, saudara, dengan kembalinya Yesus ke surga dan Yesus mengutus Roh Kudus, gereja kemudian mulai ditumbuhkan sebetulnya. Bukan lagi dibentuk, sudah atau bukan lagi lahir, tapi sudah ditumbuhkan. Roh Kudus itu menumbuhkan, mendewasakan gereja. Gereja seperti yang tadi mula-mula punya ciri yang mula-mula, bukan ciri-ciri yang lain. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi sebetulnya. Gereja bicara soal pribadi, gereja bicara soal persekutuan, gereja bicara soal koinonia. Mereka tadi bersekutu selama beberapa hari menantikan janji Tuhan. Gereja bicara soal firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Gereja yang ciri daripada gereja lahir baru bukan lagi gereja yang sekedar mengkhotbahkan firman, tetapi menghidupi firman. Kita terlalu banyak juga dikhotbahi. Tiap minggu bahkan acara online seperti ini. Bahkan tiap hari kita dengar firman Tuhan dikhotbahin terus. Tetapi jarang sekali kita mungkin menghidupi firman Tuhan. Kalau dikhotbahi kita ngerti-ngerti banyak firman Tuhan. Tapi kita hanya sebatas pengetahuan. Tidak dihidupi firman Tuhan itu. Gereja mula-mula, gereja pada saat lahir awal dulu. Adalah gereja yang menghidupi apa? Injil dan salib Kristus. Beritanya cuma dua itu. Gak ada yang lain. Injil dan salib Kristus. Tapi sekarang ini kan banyak sekali gereja banyak buat variasi-variasi. Salah tidak? Tidak. Asal variasi itu kembali intinya adalah Injil dan salib Yesus. Saya percaya itu yang akan menyatukan kita. Kenapa gereja pecah-pecah? Karena terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Bahkan gereja menjadi sesuatu tempat di mana kadang-kadang menjadi kayak kantor pengadilan. Ayat dipakai untuk menghakimi yang lain, menyalahkan yang lain, membenarkan yang lain dan semuanya. Bahkan perang firman itu menjadi terjadi di tengah-tengah gereja yang sudah ada sekarang hari-hari ini. Yang sedang menurut saya ini sedang dibongkar oleh Tuhan untuk kembali kepada gereja yang sebenarnya. Gereja yang betul-betul lahir baru. Bukan cuma manusia Kristen saja yang lahir baru, tapi gereja juga harus mengalami lahir baru. Sebagai satu persekutuan. Nah saudara, gereja lahir baru juga bersifat sangat sederhana. Gereja yang ada sekarang, gereja, ya saya sebut aja gereja organisasi, gereja gedung gitu ya. Itu adalah gereja yang sangat kompleks, rumit. Mau melayani aja punya aturan-aturan macam-macam. Betul gak saudara? Halo? Banyak harus melewati ini, melewati itu macam-macam. Sehingga orang mau pelayanan aja susah. Gereja apa?
menjadi tempat yang sudah tidak ada lagi spontanitas dari hati. Semua diatur, tidak boleh begini dan segala macam, sehingga pelayanan bukan lagi dari hati, tapi lebih kepada pengetahuan, lebih kepada mungkin skill yang harus diutamakan. Tentu itu tidak salah, tetapi kita sedang kehilangan sebenarnya inti daripada pribadi gereja itu sendiri, kehidupan gereja itu sendiri. Makanya saya mau dorong, ayo kita ini diberi satu imajinasi yang luar biasa. Kreativitas, ide-ide yang bisa menuntun hati kita untuk spontanitas. Kita bisa menyembah. Kita nggak perlu lagi pakai terlalu banyak macam-macam aturan-aturan yang kadang-kadang membuat kita jadi semakin rumit. Jadi orang Kristen semakin rumit, semakin berat, dan semakin tidak bisa buat apa-apa. Gereja juga mestinya bukan lagi bicara soal hukum-hukum, tapi bicara soal kasih karunia, grace and mercy. Kasih karunia dan belas kasih. Hari ini dengan situasi yang ada, apakah gereja tergerak untuk mulai melihat dengan belas kasih yang lebih, melihat sekitar kita? Atau kita sibuk lagi dengan segala macam kegiatan gereja yang bersifat online seperti ini? Saya mau katakan kegiatan gereja seperti ini dengan online itu lebih susah daripada gereja yang konvensional yang biasa tiap minggu kita lakukan, saudara. Karena kita udah biasa tiap minggu. Tapi sekarang ini susah. Ya, banyak hal yang harus kita pelajari. Kita ini bukan artis aktor ya. Kita ini bukan produser film. Tapi tiba-tiba mendadak dalam 1-2 bulan saudara dan saya dipush untuk menjadi seorang produser. Jadi seorang artis, bagaimana tampil di depan kamera. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya mau kita ingatkan, tidak salah kita online seperti ini. Tapi kembali kepada grace and mercy. Ya, sehingga kalau kita bisa siaran begini, kita punya hati enggak untuk teman-teman di luar sana yang mereka juga tidak bisa buat acara-acara seperti ini. Kevin, kamu ahli soal video ya, desain. Kamu rindu enggak melayani gereja-gereja juga yang mungkin mereka enggak bisa buat acara seperti ini? Kita pengkhotbah atau penyanyi di sini, pemuji di sini, pemusik di sini, ada hati untuk mereka? Mikirin dah ya, wah gereja yang gak punya perasaan alat seperti ini, lalu gimana? Atau apa yang kita bisa buat untuk mereka? Saya kira ini perlu menjadi checking buat hati kita. Atau kita asik aja, pokoknya yang penting dunia kita beres deh. Sukacita kita, gereja kita sukses semua. Setelah ada hal-hal yang lain tentu, banyak hal yang lain. Mungkin hari ini kita sudah diberkati Tuhan luar biasa, walaupun kondisi-kondisi ada susah, tapi tetap kita bisa makan cukup, bahkan berlebihan, ya. Tapi kita mikir enggak teman-teman yang di luar sana yang mungkin juga makan sehari pun susah. Ada belas kasih, saudara. Hari-hari ini saya kira ini waktu yang baik untuk kembali kepada grace and mercy. Ya, gereja harus ada di situ, harus punya sikap sehati seperti itu. Nah, tentu kemudian yang lain kita juga melihat bagaimana gereja mereka pada saat awal ada, saudara, itu mereka gak mikir alat musik yang begitu canggih. Semua peralatan mereka cuma adalah hati yang berdoa, menyembah, menanti sungguh-sungguh. Sehingga hanya dibutuhkan waktu 10 hari saja. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan memberikan sesuatu yang luar biasa buat mereka. Di mana mereka? Ya mereka ada di komunitas-komunitas masyarakat. Mereka tidak tereksklusifkan, tidak menjadi satu kelompok yang tereksklusif dan tidak ada. Pada saat Roh Kudus tercurah, dikatakan semua orang yang ada di kota itu mereka menyaksikan bagaimana orang berbahasa roh. Dan kemudian mereka bisa mengerti bahasa-bahasa baru itu dan dikatakan mereka semua memuliakan Tuhan. Di mana saudara? Ya di marketplace. Gereja seringkali kita seminggu ini sibuk ya dengan semua ada di gereja, semua di gereja. Tapi bagaimana waktu kita dengan orang luar. Kebetulan di sini ada Mas Yo ini full timer gereja, ya kan? Hamba Tuhan full timer gereja, juga banyak di sini full timer gereja.
ada juga pengusaha, businessman. Ya, ada entertain, Grace. Ya, ada siapa lagi nih? Siapa? Yuni kebetulan kerja di satu bank. Nah, pasti beda. Mas Yok hidupnya di mana? Di gereja, pagi gereja, siang gereja, sore gereja. Pernah ketemu enggak dengan orang-orang yang enggak percaya? Pernah, tapi mungkin sangat sedikit. Beda dengan Yuni barangkali. Yuni hampir tiap pagi sampai sore ketemunya dengan orang-orang yang mungkin banyak orang enggak percaya juga, enggak kenal Tuhan, bahkan pendosa barangkali. Chris apalagi? Businessman ya kan? Itu kan tempatnya pendosa-pendosa kumpul katanya. Tukang ngapusi, tukang macam-macam. Nah, tapi yang benar di mana sebetulnya? Yang benar di dunianya Mas Yok atau di dunianya Yuni atau di dunianya Pak Kris? Kalau sebagai gereja, mula-mula gereja yang lahir baru, di mana harusnya? Di dunia yang penuh dengan orang-orang berdosa. Karena disitulah sebetulnya gereja ditempatkan, bukan di tempat yang sudah banyak malaikatnya, suci semuanya. Ya. Karena gereja memang harus mengasihi pendosa. Seperti Yesus mengasihi pendosa. Kalau kita sebagai orang Kristen, wah aku gak mau dekat-dekat dengan orang pendosa. Saya kira ini kita ada salah konsep teologi yang sangat dalam sekali. Sangat prinsipil sekali. Artinya kita sudah menjadi hakim. Aku lebih baik, aku gak mau kumpul sama orang yang jahat. Padahal Yesus dikatakan adalah sahabat pendosa. Barangkali ini yang perlu kita lihat lagi hari-hari. Saya tidak tahu pandemik ini apakah memang ditujukan secara khusus untuk gereja Tuhan. Secara khusus saya tidak tahu, tapi mari kita belajar. Barangkali memang ini peringatan untuk kita mulai mengevaluasi. Apakah gereja kita ini gereja yang hanya sekedar menjalankan satu rutinitas yang akhirnya tentu lama-lama akan ditinggalkan karena akan jadi museum, saudara. Segala sesuatu kalau hanya rutinitas itu akan jadi museum kalau tidak ada satu yang diperbarui. Atau gereja yang memang selalu di-refresh, mengikuti, menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau memang hari-hari ini kita harus mulai beribadah di rumah-rumah, saya berdoa para kepala keluarga, orang-orang tua mulai ambil bagian, jadikan rumahmu gereja yang lahir baru. Sehingga kalaupun nanti satu kali kita bisa kembali beribadah ke gereja seperti yang biasa kita lakukan atau yang sebelum kita lakukan. Itu sudah berbeda konsep. Saudara datang sudah dengan paradigma yang beda. Karena gerejamu yang sesungguhnya adalah rumah-rumahmu, keluargamu. Sehingga pada saat kita kumpul bersama di sini, kita hanya celebrate. Merayakan apa? Merayakan Yesus dan merayakan sesama kita. Kalau mungkin gereja yang lama saya nggak tahu saudara. Kita mungkin bisa merayakan Yesus. Wah kita tadi nyanyi muji Tuhan merayakan Yesus. Tapi apakah kita merayakan dengan sesama kita? Belum tentu. Bahkan kadang-kali tadi saya katakan kita saling menghakimi satu dengan itu kok nyembah kok kayak gitu ya. Wah pasti tidak ada urapan, tidak ada Roh Kudusnya. Wah kayaknya kok nangis-nangis ngapain itu. Nah, kita akan saling, kita tidak bisa merayakan kemanusiaan, humanity. Celebrate humanity itu sepertinya sesuatu yang ditinggalkan. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang sepertinya suci. Tapi kita sedang meninggalkan panggilan gereja untuk bisa memuridkan, untuk bisa melayani, untuk bisa mengasihi sesama kita. Untuk kita bisa bahkan bersukacita dengan orang-orang di sekitar kita dengan segala macam keberbedaan. Dengan segala macam hal yang sangat berbeda. Keunikannya masing-masing kita bisa bersatu. Kita tidak hanya mencari yang sepaham dengan aku, yang segolongan dengan aku, yang seide dengan aku, yang sepaham dengan aku. Tapi kita bisa bergaul dan melihat begitu indahnya keanekaragaman yang Tuhan berikan. Seperti dalam keluarga. Saya mau tanya, Pak Denny punya anak berapa? 3. Semuanya sama enggak? Atau beda-beda? Seneng enggak kamu? Bahagia enggak?
Merayakan pada saat anakmu semua datang tiga-tiga, walaupun satu mungkin Lina agak sedikit begini, si siapa? Bill kayak gini. Tapi pada saat mereka kumpul, kita nggak lagi bicara soal perbedaan atau kekurangan mereka. Kita kumpul senang-senang berbahagia bersama. Kenapa? Ya karena mereka berharga buat kita. Nah keberhargaan seperti itu yang seringkali sudah mulai sudah luntur. Kita ini banyak hanya melakukan sebatas ritualisasi agamawi. Sehingga yang diutamakan sepertinya kita merayakan Tuhan, tapi kita sedang merendahkan yang lain atau sesama kita. Nah saudara, yang paling penting dari gereja yang lahir baru adalah memuridkan. Nah persoalan sekarang gereja kita ini memuridkan. Bukan mengkristenkan, saudara. Sekali lagi ya. Kita tidak pernah diajar, bahkan tidak ada satupun ayat firman Tuhan mengatakan, Yesus bilang, kristenkan seluruh bangsa ini. Ya, tapi muridkan. Muridkan artinya diajari. Saudara. Tidak ada label kristenisasi, tidak ada. Sama sekali. Kita ini seringkali perasaan begitu luar biasa kalau ada orang yang tidak unchurched ya, bukan orang gereja, kemudian kita layani, mau ke gereja, wah kita rasanya senang sekali. Iya, baik. Tetapi apa setelah itu? Kalau hanya sekedar menambahi anggota gereja, memenuhi anggota gereja tapi tidak dimuridkan. Saya mau kasih tahu firman Tuhan bilang loh, kamu menyelamatkan satu orang tapi membuat mereka yang menjadi orang yang jahat, bahkan lebih jahat dari hari sebelumnya. Aneh ya? Makanya ini penting sekali untuk kita kembali mengingat, khususnya di hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah naik dan dia sudah memberikan Roh Kudus ya buat kita, supaya gereja yang benar-benar seperti Tuhan mau itu ada di tengah-tengah kita. Bukan seperti yang kita maui gereja. Yang ada sekarang itu seperti yang kita maui. Ada organisasi, ada tata cara yang begitu ketat, yang begitu luar biasa. Bahkan gereja tidak lagi menjadi tempat di mana berempati itu sudah nggak ada, belas kasih itu nggak ada. Yang ada cuman ya semuanya memberikan instruksi dan tidak ada lagi koinonia. Ya saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, gereja itu nggak ada koinonianya. Artinya persekutuannya. Lupa kami tiap minggu bersekutu. Ya di situ pun nggak ada persekutuan. Kenapa? Koinonia atau persekutuan adalah bagaimana kita bisa menerima orang yang bukan sepaham dengan kita. Orang yang kalau kita di gereja ini kan kita merasa bersekutu karena kita satu tim ya. Ini tim profetik semua nih. Satu kompak. Tapi apakah juga di sini kita juga ada koinonia? Menurut saya juga belum tentu. Karena barangkali kita tidak terlalu dekat dengan yang satu dengan yang lain. Kita cuma dekat dengan orang yang memang selama ini kita dekat. Tapi dengan orang yang gak dekat ya enggak. Coba, apakah kita dekat sama Albert itu? Pemegang kamera, ya kita cuma setaunya, oh dia Albert pemegang kamera. Kita cuma tahu, oh ya dia anaknya Tante Acu, jualan bakpao. Ya paling aja itu aja. Dan kita nggak ada kerinduan untuk lebih dekat lagi. Apalagi tadi lihat ini ada Mbak Yuni nih, siapa lagi nih Mbak Yuni? Tiba-tiba muncul mimpin pujian, oh ya itu istrinya Mas Novi. Ya paling hanya itu aja. Tapi kita nggak ada loh kerinduan, ada orang baru, aku mau kenal deh, siapa namanya, mana rumahnya, atau ya pokoknya mulai ada satu concern dengan sesama. Itu koinonia. Jadi kalau kita ngomong saya dengan Chris dekat, karena ya memang dia tiap minggu, tiap apa ketemu dengan saya dekat, ini bukan koinonia ini. Koinonia itu kalau saya sama Pak Denny, gak suka sama Pak Denny, lihat wajahnya aja, tidak senang, misalnya seandainya kita gitu. Tapi kalau setiap kali dia ada di situ, gimana Pak Denny kabarnya? Ya, kita tetap friend, tetap baik gitu loh. Nah itu koinonia, ya. Jadi saudara, kita seringkali menangkap pemahaman persekutuan itu keliru banget. Karena kita pikir, makanya saya pesan sama FA. Kalau saudara punya FA di rumah, kamu kata, oh kami persekutuannya erat sekali. Karena kamu kompak, kamu kenal, ya memang. Tapi FA-mu bisa nggak terima anggota baru?
Wah jangan Pak, jangan. Nanti kacau. Nah itu artinya tidak ada koinonia saudara. Nah apalagi di gereja. Apalagi di gereja. Kita mau pulang, mari doa berkat saudara. Dan kemudian mari kita saling kenalan dulu. Gak ada saudara. Doa belum doa berkat sudah pada ngacir semua. Pas sudah pada keluar. Belum selesai doa berkatnya. Harusnya kita ada koinonia. Ya. Jadi saudara ini penting sekali untuk kita mari kembali kepada spirit dari gereja yang lahir baru. Gereja mula-mula. Ya. Koinonia itu terjadi. Di mana buktinya? Buktinya pada saat Petrus berdiri. Kita perlu satu orang lagi untuk menggantikan Yudas. Ayo kita cari siapa orangnya. Ya, jadi mereka tidak berbahagia, enggak apa-apa 11 orang kan lebih bagus, sudah kurang satu. Ya. Ini yang satu itu memang kurang ajar, suruh minggir sudah. Tapi enggak loh, mereka cari lagi tuh siapa penggantinya ya. Ketemu siapa? Matias ya. Matias dapat. Dari mana? Sembahyang mereka, Tuhan tunjukkan siapa yang menggantikan. Itu artinya apa? Mereka mau terima anggota baru. Saudara. Mereka mau terima orang-orang baru dengan tulus. Nah jadi ayo saya kira ini menjadi suatu hal yang penting. Target daripada gereja yang sebenarnya adalah memuridkan. Ya, Matias untuk dimuridkan tentu. Bukan untuk sekedar nambah-nambah posisi tapi tidak kerja apa-apa. Tapi untuk dimuridkan. Ya memang masih sulit karena memang kita udah salah konsep. Saya berdoa Roh Kudus dicurahkan lagi buat kita saudara. Untuk mengubah wajah gereja yang sebenarnya yang Tuhan mau sebetulnya. Seperti apa, kapan waktunya kita nantikan sama-sama saja. Sampai tadi Roh Kudus dicurahkan membuka semuanya. Membuat satu transformasi gereja yang sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Berapa banyak saudara rindu itu? Karena kalau kita hanya melakukan sekedar ritualisasi, saya kok khawatir ya. Ibadah kita, pelayanan kita di hadapan Tuhan nothing, nol. Ya, jadi ini pesan yang mau saya mau sampaikan ke semua kita, jemaat Tuhan juga di rumah. Mari pakai waktu 2-3 bulan atau berapa bulan saya nggak tahu selesainya kapan ini. Tapi yang paling penting adalah kembali kepada gereja lahir baru, di mana saudara bisa melakukan itu di rumah-rumahmu masing-masing, di keluarga-keluargamu masing-masing. Mulai kerjakan itu. Kekristenan itu sekali lagi bukan hanya sekedar bicara soal liturgi, tapi itu bicara soal kehidupan nyata hari demi hari. Liturgi kita itu adalah hari demi hari, pagi, siang, dan malam hari. Dan kembali ke hari-hari berikutnya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan percaya Tuhan, gereja Tuhan adalah, atau jemaat Tuhan adalah mandat yang Kau berikan bagi kami untuk bisa mengelola bumi ini dengan baik. Supaya namamu boleh ditinggikan dan dimuliakan. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena kami percaya Tuhan, curahkan kembali Roh Kudus-Mu buat kami. Roh hikmat-Mu, Roh kuasa-Mu. Sehingga mengubahkan setiap rumah tangga demi rumah tangga, setiap pribadi demi pribadi. Kami menjalani kehidupan gerejawi kami atau berjemaat dengan benar seperti yang Tuhan mau. Aku berdoa Bapa, Engkau mencelikkan mata hati kami, memberikan kami keberanian untuk mengenakan jubah kebenaran daripada sekedar jubah kepalsuan yang mungkin selama ini kami pakai dan kenakan. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Dan biarlah dari mulut setiap anak-anak-Mu, setiap gereja-Mu, lahir pujian-pujian yang kudus, lahir puji-pujian yang sepenuh hati mereka dan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami biarlah terus memuji-muji Engkau. Bukan hanya dengan nyanyian, tetapi dengan tindakan perilaku kami, dengan cara berpikir kami, dengan cara hidup kami, dengan cara kami berinteraksi satu dengan yang lain, bahkan dengan seluruh hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuliakan nama-Mu, kami memberkati bagian Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus.
kami meninggikan nama-Mu. Oh ya, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus dalam segenap hidup kami. Kau yang ditinggikan selama-lamanya. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah perbuatannya yang ajaib. Oh my soul, I worship You. Lagi, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Mari semua jemaat di rumah-rumah nyanyikan pujian ini bersama. Sing like never before. Biar nyanyian-nyanyian pujian baru lahir dari hidupmu, dari rumah tanggamu, dari keluargamu. Oh, bless the Lord. Oh, sing like never before. Yeah. Oh, my soul, I worship You. Sekali lagi yang terakhir. Bless the Lord. Worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Sorak-sorak tepuk tangannya berikan buat Tuhan kita. Bless Your name, bless the Lord. My heart, my soul. Bless Your name, oh Lord. We worship You. Shara bara 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 bara. Oh rabashiki arara mara. Oh rabashara rara boro shekira. Hidupkan firman-Mu Tuhan. Hidupkan gereja-Mu. Hidupkan jemaat-Mu seperti yang Kau inginkan terjadi. Oh, di atas batu karang yang teguh gereja-Mu berdiri kokoh. Di atas batu karang yang teguh gereja-Mu bersinar, bercahaya, mulia di dalam kemuliaan Tuhan. Gereja
menguasai alam maut. Gerejamu penuh kemenangan Tuhan. Gerejamu tampil penuh dengan kekuatan. Bahkan kunci-kunci kerajaan surga ada di tangan kami, ada di tangan jemaatmu, ada di tangan gerejamu Tuhan. Kuasa di surga, kuasa di bumi ada diberikannya di dalam tanganmu Tuhan. Sudah diberikan di tanganmu, dan itu diberikannya bagi gerejamu. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepas dari bumi terlepas di surga. Di dalam nama Yesus, kuasa itu terjadi. Kekuatan itu mengalir di tengah-tengah gereja Tuhan. Oh biarlah lahir gereja-gereja yang lahir baru. Oh terus bertumbuh, semakin kuat, semakin dewasa, semakin matang, semakin dahsyat di mata Tuhan, di tangan Tuhan yang ajaib. Oh Rabasyana Rabata Karamu. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh Rabasyiki Rabarabarabarabarabarabara. Dan terus urapi umatmu Tuhan, jemaatmu, gerejamu lebih lagi. Urapanmu terus kuat mengalir dalam hidup mereka. Semakin dahsyat Tuhan. Urapannya yang membebaskan, urapannya memerdekakan, urapannya memulihkan dan merestorasi segala sesuatunya. Pemulihan segala sesuatunya harus terjadi. Oh Ramashenderererererereramu. Haleluya. 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 Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship you. Bless the Lord. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara semua diberkati pada hari ini. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dan sebentar akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan membantu, menolong kita untuk menggenapi setiap rencananya, sehingga setiap saudara dan saya diberi kemampuan untuk hidup dengan berbuah-buah. Bagaimana mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Itulah inti kekristenan sebetulnya. Bukan masalah agama, tapi masalah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu mengenai salib dan juga mengenai kasih. Mengenai pengorbanan Yesus supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Baik, pada hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan dengan mengumpulkan di rumah sendiri atau dititipkan, kemudian dititipkan ke Gembala FA atau bisa datang ke gereja. Di depan administrasi gereja sudah disediakan kotak-kotak untuk persembahan, atau saudara bisa transfer lewat
rekening gereja. Baik, sebelumnya kita membawa persembahan, kita akan berdoa lebih dulu supaya kita tahu bahwa segala sesuatunya ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita diajar untuk membawa dengan sukacita dan sukarela. Jangan ada paksaan. Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Bahkan hidup saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Baik, kita akan bawa semuanya itu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada hari ini. Pada hari ibadah kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Kami boleh membawa persembahan. Boleh mengembalikan apa yang Kau percayakan untuk kami kelola. Terima kasih Tuhan. Sebab siapakah kami ini sehingga kami boleh membawa persembahan ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami juga belajar untuk membawa dengan penuh sukacita dan dengan sukarela. Karena kami tahu segala sesuatu yang ada dalam hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu Bapa. Dan biarlah semua persembahan ini boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa yang sulit saat ini Bapa. Untuk ada wabah penyakit ini Bapa. Kami percaya dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu. Masa-masa yang sulit ini akan segera berakhir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mereka yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Mereka yang saat ini sedang diisolasi. Mereka tidak merasa sendirian. Tapi mereka merasa ada Engkau di hidup mereka. Sehingga mereka memperoleh kekuatan untuk segera mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Terima kasih Bapak, Engkau lah dokter di atas segala dokter. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang kena penyakit yang lainnya. Mungkin kanker, demam berdarah dan lain sebagainya. Dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mereka mengalami mujizat yaitu kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mereka yang sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam keuangan. Mungkin bisnis-bisnis yang macet karena ada pandemi ini Tuhan. Kami percaya ini segera akan juga dilewati. Mereka akan bangkit kembali. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Oh mereka yang kekurangan Kau berkati Bapa. Tidak ada di antara kami semua yang saat ini kekurangan. Tapi mereka bisa berbagi satu dengan yang lain. Oh terima kasih Bapa untuk hati yang murah yang sudah Kau berikan buat kami untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami masalah, baik hubungan suami istri yang tidak baik, hubungan orang tua dengan anak, dengan mertua, hubungan antar saudara. Kami berdoa Bapa, mereka mengalami pemulihan, hati yang luka dipulihkan, mereka mengalami pengampunan. Mereka mengalami satu rekonsiliasi yang luar biasa. Sehingga hidup kami satu dengan yang lain. Baik di dalam keluarga, di dalam komunitas. Mereka boleh hidup dengan kerukunan. Karena di mana ada kerukunan, disitulah Engkau perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapa kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa ini Bapa. Bangsa Indonesia yang begitu besar Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dengan berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dengan berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi Engkau satukan kami menjadi negara yang besar yaitu negara Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua menteri-menterinya dan semua pejabat-pejabat pemerintahan ini. Berikan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, dan hati yang benar-benar takut akan Allah. Sehingga mereka boleh mengerjakan pemerintahan ini dengan bersih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menopang Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi boleh Bapak memerintah negeri ini dengan hikmat yang luar biasa. Dan semua masalah-masalah, tantangan-tantangan yang dihadapi bisa dijalaninya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, masa-masa ini adalah untuk melatih kami. Supaya kami tahu bahwa di dalam kesulitan seberat apapun, kami punya Allah yang siap menolong kami. Kami tidak sendirian. Kami percaya Tuhan bahwa masalah yang kami hadapi ini Bapa akan memproses kami menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih kuat. Karena ini
adalah sepertinya suatu ujian yang memang harus kami lewati. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan menopang setiap kami, sehingga kami bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan kami tetap bisa mengucap syukur dengan apapun yang terjadi pada kami. Karena kami tahu Bapa, sebagaimana kami ada saat ini, kami masih ada sekarang ini semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bless the Lord, oh my soul. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan kembali menyanyikan Bless the Lord, oh my soul, sambil saudara membawa persembahan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan berkat Tuhan. Saat ini dimanapun saudara berada, di rumah-rumah, saudara mengangkat tangan memuji Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, oh my soul, Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Mari tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan inilah waktunya untuk kita mulai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selesai dengan ibadah ini, biarlah kau melakukan apa yang seharusnya kau lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari sebelumnya kita akan memperkatakan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidupmu, berkat yang penuh, utuh, sempurna, bahkan melimpah. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, dan anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, bisnismu diberkati, toko-tokomu diberkati. Apa yang kau buat dengan tanganmu Tuhan, jadikan kau berhasil dan beruntung dimanapun kau berada. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu mulai hari ini sampai selamanya. Berkat bagimu, berkat bagi rumah tanggamu, berkat bagi anak cucumu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Mari angkat suaramu, berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Haleluya.
Sekali lagi. Angkat suara.